Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pers yang saya hormati, yang terhormat Pak Wakapolres, Kasat Reskrim, rekan Kanit Reskrim, Satreskrim, dan para Kanit Reskrim Polsek jajaran Polresta Pekanbaru. Baik rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada Jumat siang ini ya, kami dari Polresta Pekanbaru akan merilis hasil pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi selama periode pada saat operasi Ketupat dan sampai saat ini ya. Ini kita rilis kepada rekan-rekan sekalian, dan perkaranya adalah perkara curas dan curanmor yang memang ini banyak menjadi perhatian ataupun keluhan dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh Polresta Pekanbaru. Rekan-rekan sekalian, pengungkapan ini tentunya hasil kerja keras dari Satuan Reserse Polresta Pekanbaru dan juga unit serse yang ada di polsek-polsek jajaran Polresta Pekanbaru. Keberhasilan ini sebagai jawaban atas laporan yang diterima oleh Polresta Pekanbaru yang dilaporkan oleh tentang apa yang dialami oleh masyarakat tersebut. Tentunya setiap laporan akan selalu kita tindaklanjuti, dan kami akan berusaha untuk mengungkap setiap kejadian-kejadian yang ada di wilayah Polresta Pekanbaru ini. Walaupun tidak semuanya ataupun tidak sesat itu juga terungkap, tapi kami pasti akan berupaya semaksimal ya. Satreskrim dan unit reskrim Polsek jajaran akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkapnya ya, untuk mengungkap kejadian-kejadian yang ada di Polresta Pekanbaru ini. Pada kesempatan siang hari ini, untuk ya rekan-rekan bisa lihat sudah berdiri di belakang para tersangka yang berhasil ditangkap oleh Satreskrim dan sekarang dalam proses penyidikan, dan akan segera mungkin kita limpahkan ke kejaksaan dan untuk dipersidangkan di pengadilan. Yaitu ada 5 laporan polisi yang kita ungkap ya. Sebenarnya kalau kita bicara kasus curanmor itu bukan satu LP saja. Setiap pengungkapan kasus curanmor itu dia mengungkap kejadian-kejadian yang lain, LP yang lain ya. Karena satu pelaku curanmor ataupun grup pelaku curanmor ini, kalau kita hasil pemeriksaan kita bisa 8, 9, 10 TKP dia melakukan aksinya ya. Ini berarti cukup banyak ya. Ini yang bisa rekan-rekan catat juga. Demikian juga untuk kasus-kasus yang curat atau jambret ya. Kalau kita ungkap di sini bahwa hasil pemeriksaan kita bahwa tidak hanya satu TKP, tapi TKP lain ada ya. Inilah yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Cuman berawal dari 15 laporan polisi, tapi bisa mengungkap laporan-laporan polisi lainnya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk jumlah barang bukti yang bisa kita dapatkan dari para pelaku ini, yaitu ada 34 buah unit sepeda motor ya, yang rekan-rekan bisa saksikan. Ada di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ini hasil ungkapan kita, dan juga kita menyampaikan tolong sampaikan kepada masyarakat yang kira-kira masyarakat itu merasa kehilangan ataupun motor yang dicuri, silakan datang ke Polres ataupun ke Polsek untuk melihat apakah motornya itu ada atau tidak. Sekiranya ada, laporkan kepada penyidiknya, dan sekiranya nanti sudah selesai proses persidangan, itu akan dikembalikan kepada pemiliknya atau si korban. Ya.
Kemudian juga kami lampirkan di sini selain sepeda motor juga ada kunci T, ya, adalah alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya, ya. Ini kuncinya modifikasi, ya, yang selalu digunakan oleh para pelaku curanmor ini, yaitu gunakan kunci T. Ini dari zaman saya masih IPDA, saya pengungkapan curanmor nih, bentuknya sama semua. Tidak ada inovasi di pelaku-pelaku ini, ya. Tidak berinovasi dia membuat kuncinya. Ini sama nih dari zaman saya IPDA di reserse, ya kayak gini lah kunci T, kuncing, nah, ada yang gini. Kalau ini agak lain sedikit, gunting dia menggunakan gunting. Inilah barang-barang yang digunakan oleh para pelaku curanmor ini untuk melakukan aksinya. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat di sini ada barang-barang bukti lainnya, ya. Ini hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku curas, ya. Yang dipergunakan uang hasil pencurian curas tersebut dia gunakan untuk beli senjata, ya, airsoft gun, ya. Kalau rekan-rekan ini kayak replikanya kayak asli, ya. Kemudian senjata-senjata yang lain itu rekan-rekan bisa lihat. Ini pelaku-pelaku ini setelah dia mendapatkan hasil kegiatannya, dia beli peralatan-peralatan ini. Kemudian ada juga barang bukti uang, ya. Kemudian ada handphone, ya. Kemudian peso, ini apa? Ini alat yang digunakan. Ini yang rekan-rekan perlu ketahui, ya. Kemudian kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Satreskrim pada periode operasi Ketupat, setelah operasi Ketupat tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 berhasil mengungkap 5 laporan polisi dengan 3 orang tersangka dengan 4 TKP, ya. Dengan barang buktinya kendaraan bermotor dan juga ada roda 2 dan roda 4, ya, yang rekan-rekan bisa saksikan itu barang curian dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Kemudian untuk Polsek Jajaran, ya, pada periode operasi Ketupat dari 18 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2003 berhasil mengungkap 11 laporan kejadian ataupun 11 laporan polisi dengan 10 orang tersangka, ya. Dengan kendaraan bermotor ada 16, ya. Kemudian pengungkapan pasca operasi Ketupat yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polsek Jajaran Polresta Pekanbaru, ada 20 laporan polisi yang berhasil diungkap oleh Polsek Jajaran ini dengan 24 tersangka dengan TKP 20, ya. Kemudian pengungkapan ini memang curat, yaitu yang kita fokuskan adalah pada saat rekan-rekan ketahui bahwa pada saat Lebaran itu banyak rumah kosong dan ditinggal mudik dan ada dimasuki oleh pelaku-pelaku ini dan berhasil diungkap oleh rekan-rekan dari Satreskrim maupun dari Polsek Jajaran. Itu mungkin ya yang bisa sampaikan secara garis besar kepada rekan-rekan sekalian. Karena kalau secara detailnya sudah diungkapkan ataupun sudah disampaikan oleh baik Kapolsek maupun pada Kasat Reskrim ataupun Kasih Humas kepada rekan-rekan sekalian. Ini adalah kita sampaikan pada saat hasil dari kegiatan pengungkapan selama periode operasi Ketupat dan pasca operasi Ketupat pada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Saya rasa ada pertanyaan ya. Untuk jumlah tersangkanya berapa nanti? Berapa nanti?
Mau jawab aja. Baik rekan-rekan sekalian, untuk total keseluruhan untuk tersangka selama periode operasi ketupat dari tanggal 18 April 2003 sampai dengan 1 Mei dan pasca operasi ketupat tanggal 2 Mei sampai dengan 11 Mei. Untuk curanmor ada 18 tersangka. Kemudian untuk curat ada 7 tersangka. 27 tersangka. Curas ada 6 tersangka. Kemudian untuk total keseluruhan barang bukti pada periode operasi ketupat dari tanggal 18 April 2003 sampai dengan 1 Mei 2003 dan setelah operasi ketupat tanggal 2 Mei sampai 23, untuk curanmornya ini ada 30 unit, kemudian curat dengan jumlah 61 kejadian, kemudian curas dengan jumlah 11 ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya rekan-rekan. Oke. Dari total 27 tersangka ini dan ada yang residivis kah? Dan untuk hasilnya sendiri tadi kan untuk salah satunya itu mengenai air gun. Apakah ada juga yang narkoba untuk yang Ini hasil pemeriksaan kita, hasil pemeriksaan oleh penyidik. Dalam berita acara itu mereka menyampaikan rata-rata itu narkoba. Ya. Ini nih, dan hasil interogasi saya juga kepada para pelaku nih rata-rata narkoba. Jadi kalau hasil tangkapan kita lakukan pemeriksaan cek urin, rata-rata positif mereka ini. Ya, seperti itu. ada yang Residivis pastilah, hampir semua residivis. Kapolres. Yang dihadirkan hari ini tahun sebelumnya terjadi penurunan atau ada peningkatan kasus dibandingkan dari tahun kemarin. Tahun lalu, Pak. Kalau kita bicara dengan perbandingan tahun lalu, ya, tahun lalu itu masih COVID, jadi jarang pulang mudik, tidak diajukan mudik. Jadi orang banyak tinggal di rumah, melaksanakan Lebaran di rumah. Karena orang di rumah, pelaku-pelaku takut juga, karena ada tuan rumahnya masih di rumah. Kalau sekarang, tentunya ada peningkatan. Karena apa? Mereka tahu banyak mudik. Banyak mudik, banyak rumah kosong ditinggalkan oleh pemudik. Pasti upaya mereka untuk melakukan kejahatan lebih dipermudah. Oleh karena itu, saya juga mengimbau pada kesempatan ini kepada warga masyarakat Kota Pekanbaru, mari pasang sistem keamanan di rumah masing-masing dengan baik. Itu sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap setiap kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yaitu apa? CCTV. Manfaatkan dengan baik, pasang dengan baik di rumah masing-masing. Dan juga laksanakan kegiatan siskamling secara baik. Jadilah polisi bagi dirinya sendiri. Pergi, ibu-ibu pergi atau wanita pergi keluar rumah, jangan pakai perhiasan yang menarik perhatian. Ya. Cukup, nggak usah pakai apa-apa, disimpan aja perhiasannya. Ya. Mungkin itu. Ini di luar mungkin dari tanggal operasi, selama operasi ketupat ada kejadian menonjol pada tanggal 4 kemarin, Pak, penemuan mayat di Jalan SM Amin. Apakah ini sudah terungkap kasusnya? Untuk apakah ini korban tindak pidana atau korban tabrak lari, ini yang masih Baik. Nah, ini besok kita rilis. Sudah kita ungkap. Sabar, bersambung. Ya, sudah kita dapatkan, Mbak. Tadi malam sudah laporan, sudah dapat. Ya. Tapi nantilah. Jadi kita fokus dulu yang ini buat hasil pengungkapan ini, tapi yang itu nanti kan karena itu menjadi perhatian publik juga, sudah kita ungkap. Nanti mungkin tersendiri dalam rilisnya. Oke? Izin untuk kasus perkembangan dari curas perampokan Beriling sampai ini saat ini sudah sejauh mana? Untuk Gini, pelakunya. mohon doanya, mudah-mudahan bisa. Ya, mohon doanya. Tapi jangan
Target berapa Kapolres? Misalnya sudah sejak bulan 2 Februari. Makanya saya bilang, dalam kita proses suatu peristiwa, pengungkapan suatu peristiwa itu tidak bisa sesaat itu. Tergantung alat bukti yang kita miliki. Tergantung alat bukti yang dimiliki. Kalau alat bukti itu pada saat itu kita cukup bisa mengungkap, mungkin tidak perlu waktu lama. Tapi ini kan alat bukti cukup minim. Ini perlu proses, perlu dievaluasi, perlu di-anef, perlu dipelajari. Maka kita ada istilahnya scientific investigation. Bahasa kerennya gitu lah. Ya, scientific investigation. Jadi kita pelajari semua pola-polanya. Seperti itu. Oke? Dan pengungkapan yang tertinggi di mana? Ya, rekan-rekan tahu bahwa sebagaimana laporan dari Kasat Reskrim untuk dan hasil ANEF kita, pengungkapan yang paling tinggi adalah di daerah Senapelan, Polsek Kecamatan Senapelan. Itu. Masuk LP yang tertinggi nih. Ya. Kenapa? Nanti mengalahkan Tampan. Apa? Mengalahkan Tampan. Kalau LP secara umum itu tetap di Tampan, dibayar. Pengungkapan tertinggi saat ini Tampan. Ya. Seperti itu. Clear? Kalian putusnya, mau putusnya?